selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Iya. Wah, ini walaupun sehat tapi enggak ceria mukanya gitu ya? Iya, karena capek Oh, capek. tugas itu tadi rapat. Oh, capek. Apa Capek sih dikerjakan? nilai, mengolah nilai Bu. Iya. Memasukkan nilai ke laptop. Oh, itu ya masalahnya ya. Selain nilai, adakah kira-kira yang mengganggu hati Bu? Sebenarnya saya tuh banyak tapi alhamdulillah sampai saat ini saya sudah melampaui. Tapi saya ingin bercerita aja biar dijadikan inspirasi sama-sama. Oke, bercerita. Boleh cerita Ya. tentang apa saja biar saya mendengarkan dulu ceritanya. Gini loh Bu Rika, mungkin ini Pak hadiah saya untuk menguatkan saya mungkin Iya, ya, bisa iya, dibilang boleh. karena apa sekarang nanti bulan Februari umur saya udah 40 tahun. Ya, udah tua kita ya Bu Uri ya. Sudah Terus, tua. mm-mm. Entah ini apa mungkin apa ya, entah ini mungkin teguran dari Allah atau cobaan entah apa ya mungkin, tapi alhamdulillah saya lalui. Tapi saya ingin bercerita aja ya. Tahun 2019 sangat-sangat apa ya, terpukul karena saya kehilangan bapak saya. Ya, kehilangan orang tua, orang yang sangat kita sayangi ya. Ya, kira-kira yang membuat terpukul itu tuh seperti apa Bu Uri? Aduh, jadi nangis Ya ya. nggak apa-apa. Nah, kita keluarkan apa yang kita apakan. Tolong Mbak, adik Mbak. Ya, karena orang tua itu adalah apalagi ayah, dia adalah cinta pertama kita gitu ya Bu Uri ya. Kita sewaktu itu kehilangan orang tua, jadinya kita kehilangan panutan kita gitu kan. Jauh lagi kita tidak bisa merawat orang tua kita gitu kan. Kira-kira yang membuat beratnya hati Bu Uri dengan kehilangan orang tua itu apa gitu kan? Keadaan saya di sini kan Jauh ya betul. Kira-kira kalau ada berita mendadak saya kan nggak bisa harus cepat-cepat pulang. Nggak bisa cepat-cepat pulang ya, kira-kira gitu Tapi ya. mungkin kendala biaya kan Bu. Ya. Aduh. Ya nggak apa-apa gitu, karena kita di sini coaching ya Bu Uri ya. Saya di sini sebagai coach. Unek-unek aja ya Bu ya. Iya. Sebenarnya sebelum itu saya udah minta izin sama suami, minta pulang karena kebetulan kan ponakan saya nikah. Waktu sakit kemarin belum meninggal? Oh iya. Iya. Tapi kan waktu itu suami saya gak ada mengizinkan, malah justru memarahi saya kan, minta saya kalau mau pulang itu pulang tapi nggak usah balik sini, kata-katanya itu menyakitkan saya Bu Dika. Berarti yang jadi masalah tuh sebenarnya bukan yang di Jawa gitu ya, Iya. tapi yang di sini Iya, tapi tidak mengizinkan pulang ke Jawa Iya. gitu ya. Bukan enggak? Tapi setelah saya ditelepon banyak orang dari sana mengabarkan bahwa bapak saya udah meninggal, saya baru ada izin dari suami saya untuk pulang, itu pun dengan syarat saya nggak boleh bawa anak. Suami saya juga nggak bisa ikut. Iya. Alhamdulillah saya dapat izin walaupun dengan Syarat-syarat itu tadi ya. Iya, walaupun duit seadanya ya Bu ya. Ya, alhamdulillah bisa pulang, bisa berkumpul di sana. Walaupun di sini kita meninggalkan anak juga kepikiran Iya, gitu ya Bu juga, ya. iya. Iya. Berarti masalah Ibu Uri ini ibaratnya sama suami lah kira-kira yang mungkin banyak. Kira-kira masalah sama suami itu kira-kira seperti apa itu Bu Uri? Mungkin gimana ya Bu, suami saya itu orangnya tuh kok sangat kaku ya Bu ya, nggak bisa diapa ya. Perbedaan itu sangat jauh mungkin ya. Mohon maaf mungkin. Ya perbedaannya seperti apa Bu? Iya, mungkin yang suami saya mungkin karena orang nggak sekolah Bu, maaf aja ya, mungkin ada kecemburuan sosial apa ya. Ya mungkin terlampau cemburu juga ya Bu ya. Jadi saya tuh harus bisa mengikuti apa aturan yang ada kayak gitu. Mungkin karena saya manusia biasa, mungkin saya banyak salah kilaf kan, kadang-kadang mungkin apa yang dibilang nggak langsung bisa saya laksanakan kan ya, mungkin bertahap gitu ya Bu ya. Tapi alhamdulillah
kalau sekarang ini mungkin saya bisa lah ngikutin biar nggak jadi debatan, nggak mau lah saya terus-terusan itu pun saya udah resiko saya mau menerima suami saya yang jauh kan dari keluarga, dari orang tua. Sebenarnya sakit sekali kalau ada masalah jauh dari sama keluarga, terus terang aja ya. Kalau keadaan sehat ya nggak ada apa-apa, mungkin nggak terasa lah kita itu merantau ya. Tapi kalau kita lagi apa ya banyak masalah, nggak ada yang peduli, rasanya itu sendiri ya. Jelang itu kan saya udah 9 hari di sana, pulang ke sini ya Bu ya. Sampai sini bukannya selesai juga masalahnya, banyak lagi masalah yang harus saya hadapi. Seperti misalnya Anak saya kan sakit tuh, yang kecil itu gatel itu kan Bu, nggak juga sembuh. Terus bilang lama itu nggak berapa lama lagi anak yang pertama sakit, masuk rumah sakit. Menjelang pulang dari Jawa tadi ya. Iya, sakit masuk ke rumah sakit, kemudian nggak berapa lama adiknya juga sakit juga dirawat juga gantian. Jadi abangnya pulang, adiknya juga dirawat ya. Saya udah terimalah dengan kondisi seperti ini ya, mungkin kan untuk menguatkan saya ya kan, bahwa hidup itu memang harus dijalani, nggak enak, memang harus melalui banyak cobaan ya kan Bu ya. Cuman hebatnya itu kok bertubi-tubi tahun 2019 sampai 2020 yang sangat-sangat menyentuh hati saya dan perasaan saya ya. Kemudian setelah saya pulang itu nggak berapa lama juga anak saya itu kan udah sembuh ya Bu ya. Kemudian mbah juga masuk rumah sakit ya, yang Mbah Kakung juga dirawat, belum juga pulih. Kemudian saya juga sakit kena DBD dengan Jurika. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa cobaannya berturut-turut. Rasanya juga saya sendiri dengan sikap suami yang seperti itu ya Bu Irika ya. Mohon maaf bukannya menjelekan, tapi memang itulah kenyataan saya ya Bu ya. Rasanya tuh ya Allah gitu beratnya, kenapa di keadaan saya seperti ini dapatkan suami yang super romantis ya Bu ya. Alhamdulillah saya bisa menjalani. Alhamdulillah saya udah tahu masalah Ibu gitu ya. Sebenarnya masalahnya itu bukannya keluarga di Jawa bukan, anak bukan, tapi memang masalah sama suami gitu ya Bu ya. Nah, masalah suami itu ibaratnya merembat akhirnya di tahun 2019 Ibu merasa sendiri gitu ya kan. Sekarang nih udah 2021 gitu kan. Kira-kira yang selama ini Ibu jalankan tersebut kan udah keluar nih, udah melewati, apa yang Ibu lakukan untuk keluar dari masalah tersebut gitu? Apa yang ada dalam pikiran Ibu? Kan terganggu nih, hati pikiran terganggu gitu kan, masalah pun udah terlewati gitu. Nah kan ada yang Ibu masalah tersebut, ada masalah ini cara mengatasinya gitu. Kira-kira seperti apa Ibu mengatasi masalah tersebut gitu? Di saat bapak saya meninggal, hanya satu yang bisa membuat saya tenang, yaitu mendekatkan diri pada Allah ya. Mendekatkan diri pada Allah gitu ya Bu ya. Bisa sholat malam, saya puasa Senin Kamis. Ya itu. Hanya itu ya Bu ya. Ngirim doa lah ya. Kita ngirim doa. Cuman doa yang bisa kirimkan ya. Dulu kan sakitnya itu juga lama. Anak yang pertama memang udah sembuh dari panas demam tinggi itu, yang nomor 2 itu kan, tapi setelah pulang itu bukannya apa, tapi penyakitnya gatal kan semakin parah, semakin apa, itu pun nggak berlangsung sebulan 2 bulan, rupanya tahunan, hampir 2 tahun. Keluar masuk rumah sakit ya Bu ya, berobat ke sana sini, penuh maki-makian dari tetangga kanan kiri mungkin ya Bu ya. Sampai mertua saya Bu, saya merasa benci itu peran saya ya Bu ya, saya merasa disendirikan kayak gitu. Jadi yang Ibu lakukan, bahkan saya berobat nggak putus asa ya Bu, kesembuhan anak saya alhamdulillah dengan gaji sedikit ya, alhamdulillah bisa bantu mengobati anak saya, alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Itu nggak cukup dari itu kan, tahun kemarin 2020 Bu ya. Ya seperti ada masalah sama wali murid, namun karena saya depresi berat, ingin punya anak kecil, saya merasa semua sendiri, jadi mungkin saya juga ada
merasa bersalah. Mungkin sekadang saya menegur anak didik saya kan mungkin keras ya Bu ya, mungkin apa misalnya kayak kemarin itu ada yang pas corona itu kan apa ya Bu ya, saya kasih banyak tugas, mungkin ada orang tua yang nggak terima, mungkin tugas terus saya juga merasa apa kok ngomongnya kayak gini wali murid, saya tersinggung juga ya Bu ya. Mungkin waktu itu juga masih keadaan saya belum stabil juga ya Bu ya. Banyak juga lah masalahku selain sama orang tua lah, pokoknya penuh dari 2019 sampai 2020 ya, sampai apa wali murid merasa juga sendiri melalui medsos apa ya Bu ya, udah saya hilangkan ya, sampai akhirnya mungkin saya di blog nggak berteman lagi, cuman sampai sekarang udah baik kan, tapi berteman di dunia nyata. Sampai yang menghimbau apa tuh corona di grup itu kan pun jadi masalah, semuanya jadi masalah, menginjak kaki anak murid saya jadi masalah, semuanya masalah penuh di tahun 2019 sampai 2020 ya. Alhamdulillah ya Allah saya bisa melewati semua. Ya, cara melewati semua itu seperti apa gitu ya. Alhamdulillah kalau ya sama suami, kalau misalnya suami nggak suka ini saya harus menuruti aturan apa tuh, harus saya langsung ngikutin aturannya. Saya ajak bicara ya Bu ya, jadi apa mungkin sekarang ini udah agak berubah nggak Bu ya, mudah-mudahan seterusnya berubah, saya bisa bertahan di rumah tangga saya. Alhamdulillah karena ini anak murid sehat-sehat ya Bu ya, alhamdulillah ya. Kemudian untuk sama wali murid sudah apa saling menjumpai, sudah saling minta maaf ya. Kemudian yang apa tuh corona itu dulu udah saya himbau lagi di SMS itu ya, yang menginjak kaki itu kan pernah juga udah apa udah saling apa udah kemarin ya remang pun udah saling silaturahmi, maksudnya udah apa ada hilang, udah itu udah selesai ya alhamdulillah. Masalah itu kok beruntun di tahun 2019 2020 itu sangat terasa bagi saya yang orang merantau ya. Itu ya Bu ya. Identifikasi masalah itu sangat banyak gitu ya. Nah sekarang yang aku tanyakan kan kita masih nggak mungkin masalah itu tuh hilang begitu saja gitu ya. Itu pasti ada yang juga kita kehidupan gitu ya Bu ya. Kemudian rencana Ibu untuk biar tidak terulang lagi gitu ya, kan ada rencana kita ya supaya tidak terulang lagi masalah yang sama. Kalau sama anak didik terutama itu ya, saya mendekati anak didik saya, misalnya volume saya rendahkan, misalnya kemarin saya rupanya dengan pendekatan secara keibuan anak itu lebih dekat sama saya. Saya pun belajarnya lebih enak, saling sama-sama memahami seperti itu Bu. Sama jadi sekarang ini alhamdulillah nggak ada lah masalah komplain itu, nggak ada ya, karena itu corona itu memang saya itu banyak masalah memang dulu Bu, karena daring itu ya Bu ya, kasih tugas salah Bu, nanti nggak ngasih tugas, nanti kenapa nggak dikasih tugas pula kan ya Bu. Astagfirullahaladzim, semuanya komen, mungkin semuanya komplain ya. Alhamdulillah sekarang udah aktif belajarnya, jadi komplain-komplain udah nggak ada lagi ya. Ya kalau misalnya kita punya masalah apa, untuk kadang kita bercerita sama tetangga ya, bukannya nyampe ya malah disampaikan kan yang diapakan dia oleh itu kan menyelesaikan, rupanya malah menambah konflik. Jadi ya menghindari aja, nggak mau cerita sama orang tertentu. Jadi ceritanya ya sama orang yang bisa kita ngerti, bisa dipegang apa yang bisa diajak ngobrol lah ya, bisa ngobrol nggak bocor gitu ya Bu ya, kayak gitu. Itu rencana Ibu ya. Kemudian rencananya kan tadi ada masalah juga nih sama suami gitu kan. Nah supaya tidak terulang lagi gitu kan, kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk kan ada juga, saya kan gabung ke grup, misalnya grup kayak kuliah saya Bu ya, itu kan bercanda-candai anaknya mirip kayak gini pun jadi masalah ya Bu. Saya dikeluarkan dari grup, ya udahlah saya terima aja, yang penting demi rumah tangga saya utuh. Apapun yang dia nggak sukai ya saya sebisa mungkin saya bisa menghindari ya. Namanya saya ngikut suami saya, siap mengabdi ya Bu ya. Seperti itu rencana Ibu ya, biar suaminya ini tidak yang dia tidak suka ditinggalkan gitu kan. Mungkin dia tidak mengungkapkannya dengan kata-kata, tapi dengan sikapnya gitu kan. Saya merasa sikap ini sekarang ini lebih baik ya. Udah
udah ibu rasakan sekarang? Udah lumayan lebih ya. Kadang saya ajak bicara ya, kenapa sih begini ya. Masih ibu lakukan sekarang? Masih Bu, tapi pelan-pelan saya pun kalau mau ngomong butuh waktu 10-12 tapi entah apalah sampai nggak nyampe kadang tuh kalau mau ngomong itu kayak dibungkam gitu. Iya, jadi ngomong serantai sedikit ya. Kita diajak ngomong tipenya orang pendiam itu ya nggak ada reaksi. Diam ya. Kadang ngomong apa-apa ya. Iya. Jadi seperti itu Berarti keadaannya. rencana ibu udah itu yang ibu lakukan. Sekarang masih ibu lakukan gitu ya? Iya. Nah, itu tanggung jawab ibu gitu ya. Nah, sekarang gimana perasaan ibu sekarang gitu setelah menceritakan itu semua? Apalagi yang ibu rasakan selain itu gitu? Apakah masih ada beban yang lain atau Ya, gimana? alhamdulillah udah plong ya, udah bisa bercerita ya Bu ya. Mudah-mudahan setiap masalah itu ada solusinya ya Bu ya. Itu dengan cara saya sendiri. Iya. Kalau kita nggak bisa ngomong sama siapa lah, kita curhat sama Allah lah, sholat, banyak puasa kayak gitu ya Bu, sholat malam ya. Itu kok Insya Allah ya, insya Allah bisa menenangkan diri. Iya. Sekarang kayak manapun lah, nama juga kehidupan pasti ada masalah. Nggak ada, masalah, iya. nggak ada orang Anak yang murid ada kita masalah. aja juga punya masalah gitu kan. Apalagi kita orang dewasa sudah rumit masalahnya, tidak hanya di sekolah kita saja, di dalam kelas, dalam keluarga, dalam masyarakat kita punya masalah. Ya udah, gimana sekarang perasaannya? Udah plong ya? Ya. Ya, semoga ini menjadi membuat kita lebih dekat lagi ya Bu Ria. Soalnya kini di saya sebagai coach itu bukan guru ya, tapi saya hanya pendengar gitu, pendengar Ibu Uri, kemudian memberikan pertanyaan gitu, yang menyelesaikan masalah tetap Bu Uri gitu ya Bu ya. Seandainya nanti ada apa-apa, nanti kita bisa melakukan coaching seperti ini lagi gitu ya Bu ya. Selamat, semoga hati Ibu lega. Dan bisa kembali ke keluarga, bisa kembali ke murid, bisa kembali ke orang tua dengan karakter yang lebih kuat lagi. Selamat ya Bu ya. Oke.